Baik, Sadid kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Eh, Gimana kabarnya hari ini, Asatid? Setelah seharian mengajar mungkin sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Damang, damang. Alhamdulillah khair. Khair, tayyib, sekarang. Sebagaimana yang sudah dijadwalkan, jadi hari ini malam terakhir dan memang malam eh, penentu atau malam yang akan banyak informasi terkait nanti di akhir, terutama kelulusan asatid semuanya yang mengikuti pelatihan ini. Ya, yang namanya pelatihan tentu ada yang mungkin bisa mengikuti, ada yang mungkin hanya sekedar gitu ya. Tapi terlepas daripada itu semua, eh nanti mudah-mudahan asatid juga yang mendaftar pun dari sekian ratus itu, mudah-mudahan bisa semuanya juga bisa 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 apa mengerjakan tugasnya dan insya Allah tugasnya eh insya Allah mudah lah gitu. Seperti itu. Saya langsung saja izin untuk mensimulasikan kuis. Nanti linknya di-sharekan di link Zoom ini. Kita, izin saya sebut link grupnya, link backgroundnya bentar. Oke, yang ini chatnya di mana chat? Oh ini. Nah, mungkin boleh bergabung Satid. Ini mungkin tampilan tampilan ketika Satid melaksanakan kuis bersama murid-murid di madrasahnya. Mohon izin yang bertanya absen mungkin nanti di akhir ya. Satid kita fokus dulu ke kegiatan. Nanti setelah kegiatan selesai baru nanti ada informasi-informasi yang lain termasuk absen, termasuk nanti bagaimana Satid melakukan ujiannya juga. Nanti ada ujian di akhir nanti saya tutorialkan dari awal sampai akhir sampai selesai gitu. Silakan boleh bergabung. Mungkin yang menggunakan PC boleh langsung masuk saja. Nah, seperti ini ya tadi tampilan daripada background yang quizzes gitu. Tetap ini join my quiz gitu. Joinmyquiz.com. Kita refreshing dulu sebentar sebelum melanjutkan ke materi atau melanjutkan ke fitur-fitur yang tiga sisanya. Di sini kita sambil mensimulasikan ya. Ya, mungkin sebelumnya saat itu ada yang sudah pernah mencoba Wayground ini ke muridnya melakukan kuis-kuis gitu. Belum pernah. Belum Pernah Pak. Ini baru belum. pertama dipakai, Belum pernah ya. baru pertama Pak.
Iya, Ana sudah pernah tapi sudah agak lama, Ustaz. Oh, udah lama. Waktu masih kuisis mungkin ya, Ustaz ya? Iya, masih Oh, masih krisis. masih kuisis tadi. Iya. Eh, udah 9, nggak apa-apa kita mulai start saja. Nah, ini tampilan presentasi atau lesson. Jadi Setid membuat media pembelajaran menggunakan fitur ini dengan berbagai apa namanya tampilan-tampilannya, kemudian memasukkan unsur gambar, video, bahkan bisa masuk ke bisa bisa menampilkan kuisnya. Oke, kita next dulu. Kita next dulu. Nah, kita coba ini dulu deh, Setid. Speaking dulu nih, tebak kata dulu deh sebentar. Sambil menunggu subjek yang lain ini. Nah, ini di antara tampilan tampilan apa? Tampilan soal gitu. Nanti bisa di masukkan ke bahasa Arabnya gitu. Misalkan gambar apa mufradatnya, kemudian instruksi soalnya misalkan apa bahasa Arab dari gambar tersebut. Dan ini tipe tipe soalnya tipe fill in the blank gitu. Jadi siswa mengetik sesuai dengan kotak yang tersedia gitu. Kalau dulu waktu kuisis itu masih datar gitu. Jadi kotak-kotak biasa gitu. Nah, sebelah kanan sini ada waktu yang mungkin tampilannya rada apa ya, rada sedikit modern lah gitu. Bisa kita tambah waktunya 15 detik, bisa kita pause juga, bisa kita stop timernya gitu. Seperti itu. Kemudian di sini ada fitur apa ini bentar. Ada fitur Ace Upfront, kemudian spin the wheel, kemudian switch to student pace mode, terus ini whiteboard untuk menjelaskan materinya, kemudian annotation untuk berdiskusi. Nah, kita resume lagi sampai akhir. Nah, nanti kalau udah selesai, nah seperti ini tampilan akhirnya. Ada leaderboardnya, kemudian tampilan responnya seperti ini. Dan tadi, bukan hanya tadi, mungkin beberapa kali sudah sering saya lakukan kuis ini bersama peserta didik dan ya lumayan responsif lah gitu. Jadi tergantung suasana sebetulnya. Kayak jawabannya ada buku kapita, buku cerita, buku. Ah, ini bisa di show answer, bisa show names, bisa melihat jawaban yang benarnya, bisa ada diskusinya gitu. Kalau diklik diskusi, maka nanti misalkan, nah ada ada apa namanya ada coret-coret gitu. Nah, di sini ada banyak fitur-fiturnya nih. Ada untuk matematikanya, ada untuk apa penambahan lingkaran dan yang lainnya gitu. Oke, kita close aja yang di diskusi ini. Misalkan jawabannya buku cerita misalkan gitu. Oke, kita next dulu. Soal yang kedua, Sati. Kira-kira gitu. Ya, untuk ice breaking di awal memang eh, pengalaman pernah mengajar itu di awal-awal, apalagi jam-jam krusial gitu, menuju sore, menuju jam-jam terakhir gitu. Ya biasanya gini dulu gitu, sebelum ke materi memang untuk membuat fokus dulu siswa agar nanti setelah ini selesai ya dengan keseruan-keseruannya baru kita ada mode seriusnya. Jadi ada beberapa mode lah itu di kelas itu. Kan ya Satya juga sepertinya udah nggak asing lagi lah dengan suasana seperti itu gitu. Terutama mungkin dalam hal ini memanfaatkan Wayground untuk media pembelajarannya.
Ada yang Jombang, ada yang Jomban, Jombang. Ini kurang dia mungkin ya, Ustazah. Nah, di sini ada akurasinya berapa persen dari sekian siswa yang bergabung, kemudian menjawab pertanyaannya. Yang benar berapa siswa, yang salah berapa siswa, dan yang tidak atau yang telat misalkan untuk untuk menjawab pertanyaannya berapa siswa. Ini juga bisa kita restart nih. Ini juga kita bisa restart. Oke, kita next dulu. Oke, kira-kira gambar apa ini? Ada ada chat di situ atau apa? Terus ada huruf MP dan ada rak. Oke, sebentar. Nah, seperti inilah gambarannya satu dia sudah terbayang. eh Kita lanjutkan saja ke ah, kita melanjutkan materinya saja ya. Satu udah terbayang ya. Jadi seperti itu tampilan daripada ketika kita melaksanakan kuis gitu. Terutama mungkin kalau yang berkaitan dengan bahasa Arab, ya banyak lah, banyak ice breakingnya gitu. Bisa menebak gambar ataupun eh, terkait mufrodat misalkan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Bisa juga misalkan kita melakukan pertanyaan pemantiknya misalkan gitu. Ya poinnya apapun kegiatan pembelajarannya dari mulai pendahuluan sampai penutup di dalamnya ada background untuk mendukung pembelajaran. Poinnya di situ sih. Adapun misalkan teknisnya, teknik pemanfaatannya, penggunaan background itu sendiri, ya itu mah dikembalikan aja gitu, dikembalikan lagi kepada eh, kita sebagai penggunanya gitu. Nah, kemudian, nah ini fitur asesmen yang kemarin ya sudah kita praktekkan. Kemudian nanti insya Allah diulang lagi lah. Yang kedua ada presentasi, yang ketiga ada teks bacaan atau passage namanya di aplikasi itu. Kemudian video interaktif dan perpustakaan video dan flashcard atau kartu cepat. Oke, kita analisa aja dulu yang ini. Kemudian saya izin share screen untuk melanjutkan praktiknya di apa yang fitur flashcard berarti yang sekarang. Oh ya, barusan tuh di akhirnya itu ada laporannya gitu ya, laporan ada juara satu, juara dua, juara tiganya muncul di situ gitu. Nah, yang ini kita meng-create yang flashcard dulu deh. Nah, di fitur flashcard ini ada sub apa ya, dua fitur lah gitu ya. Untuk yang pertama generate with AI, kemudian create from scratch. Kalau create from scratch itu berarti kita membuat sendiri gitu. Bisa menambahkan fitur gambarnya di sini. Kalau flashcard kan ya kita kalau misalkan mengajarkan mata pelajaran bahasa Arab tentunya ada mufrodat di situ
Dan kita bisa bisa mengasah kemampuan siswa untuk menguatkan hafalan mufradatnya. Misalkan satu tema itu ada 10 mufradat ataupun misalkan 20 mufradat. Dan untuk latihannya kita bisa menggunakan fitur ini. Bisa langsung saja apa dicari gambarnya, misalkan gambar apa gitu ya. Kemudian di sini untuk artinya nanti apa misalkan. Nah, nanti akan hasilnya akan seperti ini. Anda juga sudah buatkan yang flashcard ini waktu itu membuat materi Al-Mihnah kelas 10 kelas 8. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Jadi menambahkan gambar, kemudian di sini ada cat apa? Ada em, bahasa Arabnya apa? Kemudian di sini ada aktivitasnya apa? Bisa juga di sini tuh kita tuliskan misalkan petani. Itu bisa juga terjemahan dari Al-Falah itu apa? Karena waktu itu waktu di kelas itu saya materinya jadi profesi dengan aktivitasnya, dengan kegiatannya, maka seperti inilah jadinya gitu. Saya izin oke ya saat itu. Ini agak kurang enak ini. Seperti ini tampilannya. Kita kalau sudah selesai, di sini juga ada bisa kita eh, hitamkan seperti ini di board gitu. Nah, ini mau untuk apa ya? Untuk pendukung tampilannya aja gitu. Bisa dimiringkan, bisa seperti ini nanti tampilannya. Bisa dimiringkan gini, bisa ditambahkan garis bawah gitu. Bisa seperti ini. Kalau yang X1, X2 ini atau apa istilahnya ini untuk matematika ya. Simbol-simbol yang ini insert equation gitu yang kayak gini tuh. Ini matematika juga apa mendukung pembelajaran di matematika. Tapi karena kita di bahasa Arab, kita fokuskan saja di pembelajaran bahasa Arab. Ini kita bisa setting lagi nah seperti ini tampilannya. Begitupun seterusnya sampai mau berapa mufradat gitu. Kemudian di sini juga ada warnanya mau ditandai warna apa si hurufnya itu bebas gitu ya. Kalau sudah selesai kita save flashcard, kemudian dilanjutkan dengan eh, menambahkan kartu-kartu yang lainnya seperti itu. Mungkin itu sepengalaman saya menggunakan fitur flashcard ini dan memang untuk mengasah kemampuan siswa untuk mengingat apa supaya lebih kuat eh, ingatannya ya ini nanti dipublish sebelah kanan atas ini bisa kita preview dulu misalkan seperti ini. Di preview dulu kemudian kita flip atau dibalik kemudian yang selanjutnya juga sama seperti ini tampilannya. Kemudian ini di setting seperti biasa, tuliskan nama identitas tugasnya, kemudian subjeknya Word Language saja, kemudian grade-nya grade untuk kelas berapa, misalkan ini kelas 8, kemudian bahasanya bahasa Indonesia saja. Ini bisa kalau flashcard yang Asatid buat itu untuk bisa dilihat di publik, maka pilihnya publik. Kalau untuk privat ya untuk privat saja. Privat to my school, misalkan sudah ada nih sekolahnya kedetek misalkan hanya untuk internal sekolah, bisa saja untuk MGMP bahasa Arab di sekolah misalkan beberapa guru gitu boleh. Gitu boleh juga
Pokoknya di antara tiga ini bisa dipilih gitu sesuai kebutuhan. Kita save. Dan ini untuk mencari gambar juga seperti ini tampilannya sekarang. Mengupload apa namanya gambar temanya lah gitu ya. Background ininya, background tugasnya, background kuisnya. Search di sini bisa ditambahkan juga misalkan apa Al-Mihnah gitu pakai bahasa Arab bisa, ke bahasa Inggris juga bisa. Nanti akan muncul beberapa beberapa cover gitu, cover flashcardnya. Bisa juga pastekan link yang berasal dari internet bisa gitu. Pastekan linknya di sini nanti akan muncul gambarnya. Bisa juga diupload kalau ada fotonya, kalau ada buat khusus gitu ya, Sadid misalkan untuk covernya. Seperti ini kita save, kemudian kalau sudah kita save, nah di sini juga ada beberapa background AI-nya. Nah ini mungkin yang menarik di 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 background yang sekarang itu ada penambahan fitur background AI action. Di sini ada add similar flashcard, fungsinya untuk mencari misalkan untuk menambah, untuk mengganti gitu. Misalkan yang ini nih kita remove misalkan gitu. Bisa seperti itu gitu. Tiga, tiga kartu ditambahkan. Nah, ini ada tambahan lagi nih Al-Mahami, Al-Mumarid, Ar-Rassam, termasuk kegiatannya sudah jelas, sudah ada gitu otomatis. Ah, Al-Muhami yudafi'u 'anil madzumin fil mahkamah. Kemudian Al-Mumarid yusa'idul mardha fil mustashfa. Ar-Rassam yarsumus suwar fil marsam. Nanti kalau memang ini bisa sesuai dengan target materi kita, ya kita tinggal save change saja. Nanti yang tiga ini akan otomatis masuk atau bergabung ke flashcard yang sudah kita buat. Atau kita bisa unchain. Misalkan mau yang mana nih, mau yang di apa dirubah misalkan gitu. Kemudian yang kalau yang all ini jadi mengganti gitu. Nah, yang ini. Kalau yang unchain ini seperti ini tampilannya seperti yang awal gitu ya. Kalau yang all berarti oh ini keseluruhan gitu ya apa tampilan yang nanti akan muncul gitu. Flashcardnya kartu 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 apa namanya? Kartu materinya lah gitu istilahnya. Nah itu di antara tambahan fitur yang di Wayground ini, kemudian fix grammatical error, kemudian misalkan bisa memperbaiki kalimat-kalimat yang kurang, misalkan yang kurang pas, misalkan nanti bisa diperbaiki oleh AI tersebut. Itu 9 dari 10 flashcard were enhanced, berarti ada beberapa penyesuaian mufrodat atau apa kosakata gitu. Gitu jadi pembaruannya yang sekarang itu seperti itu ada AI gitu. Translate flashcard bisa bisa menerjemahkan kalimat atau kata dengan berbagai bahasa, banyak banget di sini bahasanya. Kemudian dari bahasa apa ke bahasa apa misalkan gitu diganti dirubah. Kemudian nanti klik enhance flashcard gitu. Banyak lagi fiturnya. Di sini ada ya add similar flashcard, kemudian fix grammatical and spelling errors, translate flashcard to another language. Yang tadi berarti ya bisa bisa merubah bahasa gitu. Atau ini kita bisa gantikan yang ini berganti ke menjadi di depan, yang ini menjadi di belakang. Artinya yang di depannya itu eh, pekerjaan si profesinya itu, yang di akhirnya di belakangnya baru profesinya apa
Misalkan ya kudu toyoroh baina samai wal ar itu pekerjaannya siapa? Gitu untuk flashcard, fitur flashcard. Kalau sudah merasa cukup, kemudian dipublish dan di sini kita bisa mengedit, bisa men-save save di flashcard yang flashcard yang kita buat di koleksi gitu ya. Koleksi misalkan kelas 7, kelas 8, kelas 9, gitu, kelas 10, 11, 12, atau bahkan kalau MI kelas 1, 2, 3 atau fase boleh gitu ditambahkan saja di sini. Nanti akan muncul di sini yang istilahnya folder lah gitu ya, folder baru. Em, Sebentar Satin, ini jelas kan suara suara saya jelas kan? Takutnya Jelas, Ustaz. Masuk Saidi. Jelas. jelas ya. Jelas, Ustaz. Takutnya Mari kita. soalnya ini nggak kelihatan layar-layarnya ini. Cuman ada layar yang di share screen kan. Nanti kalau misalkan mau langsung diaplikasikan dengan siswa, kita bisa klik start. Nah, di sini juga ada fitur-fitur share gitu ya. Nah, ini nanti di antara tugasnya, ketika sudah membuat soal ataupun kuis menggunakan 5 fitur tadi, Asatid nanti bisa mengkopikan linknya, kemudian diuploadkan di spreadsheet penugasan. Kemudian yang titik ini bisa di copy, bisa di print, bisa di report, bisa di setting, bisa di delete juga gitu. Kalau di print tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Jika asatid tadi bertanya gimana untuk yang offline, ini juga bisa offline. Semua fitur juga bisa offline sebetulnya. Ya cuman ya resikonya ya gitu. Berarti harus persiapan kertas, perintan harus standby gitu. Dengan sejumlah siswa misalkan. Ya, ini bisa diganti ukurannya. Misalkan di sini dibalik. Nah, bisa gini, bisa gini. Nah, bisa juga seperti ini nih. Gambarnya apa, kemudian di sini eh pekerjaannya apa. Bisa juga seperti ini. Kayak karena defaultnya yang gambar ini berarti ini yang diisi berarti. Atau bisa juga sebaliknya. Nanti di awal tadi itu di swipe dulu, diganti dulu tampilannya. Yang ini menjadi di sebelah kiri, yang profesinya ini sebelah kanan. Bayangkan ini Asatid sedang mengajarkan atau misalnya mengajarkan materi sesuai dengan kondisi asatnya dia mau dari MI, mau dari MTS, mau dari M. Ini bisa di sweep dulu nanti pertanyaannya bisa terbalik gitu. Ya Zur'uruza wa Dzurra fil mazru'ah itu profesinya siapa? Nanti akan gini lah posisinya. Ini ada nama, ada kelas, ada waktu ulangan misalkan gitu. Waktu asesmen. Di sini ada instruktur name, total flashcard, ada flashcardnya, materinya apa? Judulnya ya, judul flashcard. Bisa print, bisa play as a game, bisa di-sharekan juga. Gitu. Kalau di-sharekan, nanti di copy linknya, bisa diakses oleh siswa. Kalau play as a game, maka otomatis akan eh, muncul tampilan. Nah, seperti ini nanti di start now lagi, balik lagi ke sini. Setelah di start now, nah nanti di sini akan ada pilihan start time-nya mulai dari jam berapa. Mungkin untuk fitur yang basic eh, ada keterbatasan gitu. Yang start time-nya ini kalau nggak salah ada tanda ininya, ada tanda istilahnya terbatas lah gitu untuk waktunya. Nah, hampir sama sebetulnya, hampir sama, cuman secara secara fitur memang ada penambahan lah gitu di background ini.
Ini untuk akomodasi yang kemarin dijelaskan itu untuk mencari siswa misalkan edit option dulu. Nah, kita mau ditugaskan ke siapa nih tugas yang tadi itu? Bro. Baik, kita skip yang ini, kita disablekan. Nah, nanti boleh langsung di start. Ketika di start, maka akan muncul seperti biasa link untuk flashcardnya. Hampir sama lah seperti yang asesmen tadi. Sebentar, ada yang bocor. Nah, seperti ini, Sadid. Jadi bisa mengirimkan mengkopikan linknya ke siswa. Kemudian ada kodenya, bisa start. Nah, bisa juga terintegrasi dengan berbagai fitur seperti Classroom, seperti Microsoft Teams, Schoology, dan yang lainnya. Setelah di start, oke, kita coba deh. Karena satu dua orang bisa bergabung. Nah, ini nanti link join flashcardnya. Mungkin bisa bergabung, Satid. Oke, kita start now ya, nggak apa-apa satu aja. Nah, nanti tampilannya kan seperti ini. Fitur flashcard ini bukan fitur quiz untuk misalkan dan asesmen. Ininya hanya untuk penguatan. Kalau kita di bahasa Arab menguatkan untuk menguatkan hafalan mufradatnya, gitu. Bisa mufradat atau bisa konten materi atau teks qiraah juga bisa, gitu. Seperti itu untuk menghafal eh, teks qiraah, misalkan beberapa kalimat disematkan di flashcard ini untuk penyusunannya, misalkan kalimat pertama, kalimat kedua, sehingga menjadi paragraf yang gitu, boleh gitu juga. Ini kita sambil dijelasin ke siswa, nah, alfalah misalkan apa gitu ya. Kemudian tugasnya, kemudian nanti bisa memilih nih, memilih siswa gitu, atau mana di spin the wheel misalkan. Sebentar. Oh, ternyata yang aktif cuman yang switch to student page mode. Oh, ini bisa bisa coba kita start mau. Oh, gini. Jadi siswa bisa membuka sendiri gitu. Bisa belajar sendiri lah untuk mengenal produk yang dipelajari. Kayak gini nanti tampilan dengan suara yang khasnya. Isi dulu. Nah, untuk fitur fresh start. Ini kita bisa juga turn off student test mode. Mematikan test modenya dari siswa. Kalau yang tadi itu modenya mode apa ya? Jadi dari gurunya, kemudian siswa menyimak. Kalau yang diaktifkan ini berarti siswa bisa belajar secara mandiri gitu. Ini ya, apakah ini memang sesuai kebutuhan atau tidak, ya kembali kepada suasana kelas, lingkungan kelasnya seperti apa, lingkungan pembelajarannya. Saya bersyukuran sedikit selesaikan yang fitur ini.
Nah, di sini juga ada view reportnya, tampilannya seperti ini. Nah, nanti bisa ngecek nih siswa mana nih yang belum komplit untuk menyimak, untuk membaca materinya, bisa terlihat di sini gitu. Misalkan mau di mode PR kan, ya bisa di mode PR kan. Balik lagi ke yang tadi, kita assign-kan, kita kirimkan linknya ke siswa dan siswa bisa belajar secara mandiri. Itu bisa bisa masuknya ke apa namanya, remedial, ketika siswanya misalkan beberapa asesmen kurang, nilainya kurang dari KKM misalkan, atau bisa pengayaan ketika siswa misalkan sudah mampu nih, kita tambah lagi hafalan produknya gitu. Seperti itu Asatid untuk fitur flashcard. eh Mau di ada tanya jawab dulu terkait beberapa fiturnya, atau lanjut dulu ke semua fiturnya Asatid kira-kira. Ini kita ada dua lagi nih, lesson sama passage. Passage itu apa? Lesson itu ya yang tadi ya dari awal di-sharekan gitu. Atau mungkin sudah, Pamir, Ustaz. gimana Asatid? Pamir. Ada masukan? Lanjut, lanjut. Lanjut dulu. Ya. Lanjut Oke, dulu masih ada waktu Ustaz. ya, jam 8.30 selesai dah insya Allah. Ini mode gaspol. Tapi nanti insya Allah di asinkronus kita banyak diskusi lah. Kemudian di sini ada fitur listen lagi. Menu lesson, nah di sini bisa import konten dan atau add a blank slide, bisa membuat sendiri gitu. Kalau import konten maka tampilannya seperti ini, bisa diimport melalui slide, melalui PDF, melalui PPT. Bisa juga diupload dari device-nya, dari komputer, bisa juga dari Google Drive. Bisa juga langsung misalkan di drop down, misalkan materi apa ini, oke listen ya. Yang listen itu, oh ini harus nyari gambarnya dulu. Misalkan, mana? Eh, Gambar. Misalkan ini dulu deh. Oh iya, harus PPT ya. Harus PPT, PDF, atau PowerPoint. Tuh, jadi kurang fokus ini. Nah, misalkan yang yang nggak terlalu banyak. Nah, misalkan ini deh. Nah, kita open. Setelah mengimpor PowerPoint yang sudah kita buat, kita bisa eh mengedit, bisa juga menghapus mana slide yang kurang sesuai atau mana yang tidak sesuai. Oke, sepertinya ada masalah ini. Bentar. Sekali lagi kita coba open kan. Kalau saya biasanya yang PDF ya dimasukkan ke sini tuh. Kalau yang PDF bisa muncul gitu. Nah, pokoknya untuk membuat lesson ini, nah seperti ini tampilannya. Misalkan ini nih nggak cocok, ini nggak cocok, kita filter aja. Kita filter. Nah, misalkan, udah yang ini misalkan.
Cuman 1, 2, 3, 4. Nah, kita impor, maka akan muncul di tampilan eh presentasinya atau lessonnya gitu ya. Presentasi interaktif gitu bahasanya tuh. Nah, ini materi-materinya. Misalkan kita mau menambahkan eh, pertanyaan, boleh. Nanti kita pilih pertanyaannya apa. Nah, seperti ini. Misalkan eh, apa yang sudah kamu pahami di materi pertama. Oh, berarti kalau seperti ini pertanyaannya, ya kita masukkan open-ended berarti yang ini. Nanti siswa bisa mengetik gitu banyak lah. Di antara opsi tipe soalnya. Oke, kita save change. Bentar. Oh ya, ini udah masuk di sini soalnya ya. Kita menambahkan lagi pertanyaan yang lain dengan beberapa tipe soalnya boleh. Kita disclaimer-nya balik lagi ke yang kemarin kita diskusikan. Yang fitur basic mungkin ada beberapa yang bisa dipakai, ada beberapa yang belum bisa dipakai. Kemudian kita bisa menambahkan slide juga di sini untuk bawaannya, bawaan dari background-nya, blank side atau title side, text slide, text and media, full screen media atau web page link gitu. Misalkan yang ini kita coba. Nah, untuk menambahkan link berarti menambahkan link materinya di sini. Materi tentang materi mubtada khobar misalkan. Nah, ini kita kopas linknya, kemudian masukkan ke sini dan ternyata ini ada yang bisa, ada yang enggak nih. Oke, kita ganti lagi. Kadang-kadang seperti itu sih untuk web itu, ada yang bisa di kenapa jadi ke Shopee? Ada yang bisa masuk ke ada yang sesuai gitu dengan fitur backgroundnya, ada yang memang tidak sesuai. Apakah ini bisa? Oh, ternyata masih tidak bisa. Misalkan kumparan.com saja, misalkan. Oh, ini juga tidak bisa. Oke, nanti satu bisa coba lah ya, bisa coba-coba fitur-fitur yang apa menambahkan web page link web page ini. Oke, google.com or ini complete the link google.com. Oh, gini tampilan. Misal gitu ya, misal kita save di sini, open new tab. Belum berarti seperti inilah gambarannya. Nanti kalau sudah di preview akan muncul ke google.com-nya. Nah, ini jadi dalam dalam di fitur listen ini selain kita bisa menambahkan materi pembelajarannya, kita juga langsung bisa menambahkan questionnya atau pertanyaannya. Langsung asesmen gitu. Asesmen bisa asesmen as learning gitu. Bisa juga asesmen for learning nantinya. Banyak ya, banyak 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 hal yang bisa dieksplor di lesson ini. Nah, kalau saya pribadi sih rada rada apa ya, rada favorit lah gitu. Yang ini tuh, yang lesson itu karena sembari kita mengajarkan materi pembelajarannya pun di dalamnya bisa ditambahkan ice breakingnya, bisa menambahkan fitur-fitur ya questionnya gitu ya, bisa berbagai hal gitu di sini bisa diakses. Selain daripada di sini ada generate question with AI, lagi-lagi AI muncul di sini. Kita coba ya generating question.
Nanti ini akan mengacak slide-nya dan menuliskan soal yang sesuai dengan slide yang dimunculkan. Nah, ini sayangnya masih masih defaultnya masih bahasa Inggris gitu. Nah, ini bahasa Arab ini memang rada-rada lumayan lah kalau kitanya tidak ini dari awal gitu. Nah, di sini juga ada lagi pertanyaan. Ini ada pertanyaan gitu. Mungkin nanti bisa dieksplor sama Satid untuk lesson ini. Kalau misalkan dibikin sendiri gitu, kemudian di background AI, ya di AI kan gitu dibuat sendiri sama AI bisa nggak gitu? Tapi sepanjang pengalaman menggunakan AI ini lagi-lagi ke defaultnya gitu bahasa Inggris gitu. Oke, kita coba discard discard saja ini. Nah, jadi anggap ini sudah selesai semua slide-nya. Kemudian seperti biasa di sini ada setting, kemudian menuliskan judulnya, subjeknya apa, kemudian grade-nya grade berapa, kelasnya. Misalkan kelas 12 misal. Bahasanya bahasa Indonesia saja. Kemudian public. Cover image-nya seperti biasa. Misalkan logo Arabiah. Logo Al-Arabiah. Nah, seperti ini. Kita search. Enter saja. Sama hampir semua fitur ada settingan seperti ini gitu. Kita pilih salah satu saja. Berarti kalau misalkan gambar tersebut ada di sini, berarti ya bisa diibaratkan sudah terintegrasi lah gitu. Dalam artian ya kita bisa menggunakannya gitu. Tidak bermaksud mengilegalkan gitu atau apa sih menduplikat gitu ya. Save di sini. Kemudian save lagi dan nanti kita bisa preview. Oke, previewnya. Nah, seperti ini. Atau bisa berbantu ChatGPT boleh. Itu mah tergantung ini ya, tergantung eh kemudahannya saja kita seperti apa. Nah, ini untuk tampilan lesson yang tadi ya. Next, kemudian next, next, kemudian baru pertanyaan. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini bisa start now. Seperti tadi start now-nya bisa mengacak pertanyaan, bisa melihat leaderboard-nya, peringkat ranking setiap soalnya. Kemudian kita klik start. Ketika klik start akan muncul nanti mengirimkan link kuisnya. Seperti itu Setid untuk penggunaan fitur lesson ini. Nanti kalau keburu sih mudah-mudahan bisa per fiturnya saya coba buatkan tutorialnya. Dulu pernah dibuatkan beberapa fitur seperti tipe soal multiple choice, kemudian isian singkat yang kayak gitu. Tapi qadarullah akunnya malah di banned sama Kemenag gitu ya. Jadi nggak bisa dilanjutkan. Harus dari awal lagi. Tapi nggak apa-apa banyak hikmahnya karena yang namanya teknologi seperti ini pasti banyak pembaruan, banyak hal yang baru lah gitu. Itu untuk fitur lesson. Nah, kita coba fitur Ustaz, yang maaf terakhir ini. suaranya udah putus-putus Ustaz. Oh, suaranya? Suaranya suaranya antum putus-putus di saya gimana? Nggak jelas. Mungkin Jelas di saja. fitur yang lain sama nggak putus-putus nggak? Enggak, jelas saja. Jelas saja. Jelas, Ustaz, Jelas, saya mah. jelas. Ode, ode. Pak Yuyun mungkin ini sinyal ya. Cuaca mungkin di sana ini nggak hujan nggak?
Baik, kita lanjutkan yang menu apa fitur passage yang terakhir. Mudah-mudahan 7 menit ini bisa selesai ini. Something went wrong while create the quiz. Oke, kita refresh dulu. Mungkin sambil tanggung lah ya, kita selesaikan dulu yang satu lagi biar nanti sekalian menjelaskan di akhir materi. Apa? Penugasan-penugasannya. Nah, di create a new passage ini apa ya kalau di bahasa Indonesia kan itu Buat bagian eh, baru. analisis gitu ya. Analisis Iya. gitu, analisis seperti teks qiraah gitu. Nah, kita bisa mengaksesnya dari berbagai dari tiga tiga pilihan ini. Bisa search with Wayground Library, ada juga memakai fitur ini namanya fitur yang kita kenal teleportase dulu. Kita bisa mencari berbagai sumber belajarnya, misalkan ini. Jangan ini deh, kita fokus ke bahasa Arab ya. Misalkan materi apa ya? Materi em Taruh. ta'aruf misalkan. Ta'aruf. Oh, ternyata belum ada, Ustaz. Kita coba kalau pakai pakai bahasa Arab agak jarang ini soalnya. Al-Mihnah. Al-Mihnah. Oh, ternyata saya yang buat kemarin. Ada nih satu-satunya. Reading level, genrenya apa, standarnya. Ini untuk analisis teks gitu. Misalkan Al-Mihnahnya kita ganti sama apa tadi? Misalkan Ar-Riyadhah, misalkan ada nggak Ar-Riyadhah? Ini juga banyak ini. Ada Al-Waqt Rabi'ah, ada Ad-Darsul Awal, apa ini? Al-Makhur Rabi' As-Sadis. Yang bikinnya Arturo Sanchez. Ini bahasa Spanyol. Ini yang bahasa Arab. Muhammad Al-Suq. Question setnya, word listnya. Type kita coba buatkan. Kebetulan Anda sudah siapkan yang teks ininya, teks eh mana kemarin tuh. Teks qiraahnya. Materi bahasa Arab kelas 8 misalnya. Al-Qiraah. Di menu ini yang kalau misalkan kita menggunakan yang Wayground ini kan ini mencari yang sudah ada, kemudian generate with AI itu yang kita menuliskan teks di sini, kemudian kita kasih petunjuk buatkan soal. Bisa genrenya ini banyak ini pilihannya, genrenya, kemudian output language-nya, kemudian grade-nya, kelasnya, kemudian subjeknya bahasa apa, kemudian berapa paragraf di sini. Kalau bring your own berarti kita mengupload bisa PDF, doc atau image, atau bisa mengembed websitenya atau membuat sendiri. Kalau yang upload PDF berarti seperti ini tampilannya. Kalau yang embed website berarti memasukkan link di sini. Misalkan seperti yang tadi ya, coba yang kumparan ini masuk nggak? Ternyata the page cannot be embed. Kalau Kau pakai kerudung? is Pakai kerudung. Satu, dua, terbang di udara. Tangan dipinjam di bawah gelendang. tetap nggak bisa, harus Google. Yang embed website ini nanti bisa bisa di tes lagi. Kalau create from scratch ini berarti Mbak,
Wah. Oke, sebentar. Nah, kita bisa membuatnya di sini, bisa generate with AI. Di sini kita bisa mengkopaskan teksnya, misalkan teksnya saya coba masukkan yang ini ke sini, kemudian select grade-nya kelas 8, misal, oke yang ini 3 paragraf deh. Word English bahasanya bahasa Arab, Arabic, Arabic. Oke, kita generate trading page-nya, akan muncul. Seperti biasa di sini ada subtopiknya. Riyadhah Mufaddalah, misalkan satu aja itu. Kita generate, akan seperti apa tampilannya. Dan memang ini bahasa Arab ini jarang digunakan gitu, karena dengan beberapa kebahasaan yang butuh pengeditan lagi. Nah, itu mungkin yang kalau Anda sih sarannya bisa bikin sendirilah gitu, atau melalui Canva dulu, atau melalui aplikasi ketiga dulu. Nah, ini muncul. Boleh juga ini. Ismi Salman, qad ta'araftu ala Sadiq. Berikut pertanyaannya. Nah, ini sudah muncul ternyata. Gitu. Ini judulnya Riyadhah Mufaddalah. Ini kita bisa menambahkan juga teks yang lainnya. Berapa teks ini? Maksimal 3 berarti. Ini sudah muncul seperti ini, termasuk pertanyaannya. Dan inilah yang dimaksud passage. Jadi analisis teks, teksnya nanti siswa membaca. Kalau kita preview tampilannya kurang lebih seperti ini. Atau mungkin asatid kita coba deh ya. Kita coba eh yang mau langsung mencoba bergabung kayak ini saja deh. Kayak covernya. Kayak kita lewat dulu covernya. Oke, start now. Di sini ada test mode, ada classic mode. Kalau test mode berarti nanti modenya mode ujian. Kalau classic mode berarti ya seperti biasa. Siswa membaca secara mandiri, kemudian mengerjakan soalnya. Kita coba yang test mode. Nah, ini kita bisa membatasi berapa kesempatannya. Kita unlimited saja. Review dan submit. Boleh gitu. Fokus mode boleh. Seperti ini. Ini sekali lagi terkhusus untuk akun supernya gitu ya. Kalau yang akun basicnya fitur ini belum muncul. Atau kita yang klasik mode aja deh, yang standar. Klik start, kemudian ini tampilannya seperti ini. Boleh asatid mencoba fitur eh, pas apa passage ini. Mungkin ada yang ada insight nanti bagaimana ada inspirasi supaya ke siswanya gitu ya. Apakah bisa diaplikasikan atau ya kurang belum deh misalkan untuk passage ini misalkan dengan berbagai faktornya gitu ya. Oke, kita coba. Nah, di sini bisa bisa men-setting auto startnya nih. Defaultnya 1,5 menit, bisa ditambah. Gitu. Bisa kita langsung start. Kita coba start aja dulu. Nah, kalau seperti ini tampilannya berarti di dashboardnya sendiri itu atau siswa itu akan muncul soal-soal yang tadi ya, kemudian mengerjakan soalnya secara mandiri.
bisa memantau di sini, bisa memantau perkembangan dari siswa dalam membaca teksnya, kemudian menjawab soal. Nah, ini question-questionnya. Sudah sekitar 5. Oke, kurang lebih seperti ini. Nanti dosen ini bisa disaksikan kelasnya. Karena tadi modenya mode klasik ya, jadi kalau mode klasik ya seperti ini. Yang mode ujian juga sama sih. Yang bedanya kalau mode ujian ada mode fokusnya, jadi siswa yang keluar keluar masuk ke layar itu nanti akan terdeteksi. Nah, itu ya sedikit gambarannya. Jadi untuk menyelesaikan dulu gamenya. Nah, ini nanti ada apa? Apa sih namanya ini tuh untuk juara-juaranya gitu ya, leaderboardnya gitu tampilannya seperti ini. Oke, kita next. Di sini bisa melihat reviewnya. Nah, gini hasilnya. Hampir semua asesmen atau quiz yang ada di Worldground ini ya seperti ini tampilannya. Nggak jauh beda lah sama yang sebelumnya. Nah, kita bisa melihat berapa detik siswa tersebut atau berapa menit siswa tersebut menjawab sebuah pertanyaan. Nah, yang hijau ini benar, yang merah salah, yang kuning sebagian benar kalau tipe soalnya menjodohkan atau pilihan ganda kompleks atau menyusun kata, bisa menyusun gambar misalkan bisa. Ungraded berarti nggak masuk, unattempted berarti telat gitu, telat menyelesaikan atau telat mengirimkan tugas. Ini hasil setiap soalnya. Review question, nah di sini ada reviewnya juga, akurasinya. Ini kan bisa dijadikan laporan, nah setiap laporan setiap asesmennya itu dengan apa ya, dengan tampilan-tampilan persenannya gitu, kemudian waktunya gitu. Nanti siswa itu mengerjakan soal itu berapa menit, berapa detik, kemudian akurasinya dari semua soal, dari satu soal yang mengerjakan misalkan 20 siswa, itu akurasinya berapa persen gitu. Tadi juga ketika saya share video kan di situ ada tampilan yang akurasi sebelah kiri itu ya. Berapa persen gitu siswa mengerjakan apa berapa persen akurasi pengerjaan soalnya. Seperti itu Asatid untuk fitur apa tadi passage. Nanti bisa dicoba dieksplor deh. Tapi sampai sini mungkin kita buka sebelum nanti ke penugasan. Ada waktu ya sekitar 10 menit deh untuk kalau misalkan ada yang mau di-sharingkan, ada yang mau ada pertanyaan gitu. Seperti Ya, itu. Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bisa, monggo. Eh, untuk mengirim apa namanya link kepada peserta itu di mana ya, Ustaz, ya? Lupa nih. Untuk mengirim kuisis ini apa namanya link untuk permainan tadi itu. Mengirimkan link kuisnya ke siswa. Iya. Baik, saya sambil share screen. Untuk mengirimkan linknya ke siswa dari setiap tergantung fiturnya ya, Ustaz. Pokoknya semua fitur pasti ada deh, pasti ada link untuk mengirimkan ke siswa. Misal yang ini deh, ketika kita sudah membuat soalnya, kemudian nanti klik Start Now. Tergantung ini mau live atau mau di-PR-kan mode PR. Kalau mode PR berarti assign ini. Klik yang assign, misalkan di-PR-kan nih, misalkan kasusnya. Setelah ini kita pilih yang mau praktis, mau akurasi, mau testing, boleh, bebas pilih.
Kemudian kita klik ini juga bisa di setting waktunya. Misalkan no deadline deh. Misal kita assign di sini. Setelah di assign maka akan muncul tampilan. Nah, seperti ini, Ustaz. Mana yang dikirimkan ke siswa? Yang ini, yang sebelah kanan ini. Join using link. Klik kopinya, kopaskan di apa? Pastekan di grup WA misalkan di grup khusus belajar apa bahasa Arab misalkan gitu. Jadi seperti ini, Ustaz. Kalau posisinya em, mode PR. Kalau misalkan mode secara langsung berarti oke mana? Eh, Kalau modenya secara langsung berarti yang dibagikan tadi akan muncul tampilan seperti yang warna hitam-hitam tadi. Nah gini, Ustaz. Nanti, nah ini dikopas aja, klik, kemudian dipastekan di grup WhatsApp-nya. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Ustadz ya. Nah, syukur. Wah. Ada lagi, Ustadz yang ingin sharing? Oke, di sini ada Q&A ini udah masuk. Boleh minta linknya aplikasi Wayground. Wayground. Wayground.com ini wayground.com ya sebelah kanan atas ini linknya. Pokoknya dari setiap fitur yang tadi yang dari kemarin sampai malam ini disampaikan, eh pokoknya di trial saja, dicoba saja dulu mana kiranya yang mungkin bisa sesuai dengan kebutuhan asatid di kelasnya masing-masing, dan nanti itu bisa dijadikan perencanaan pada poin asesmennya. Apakah mau di awal asesmennya, mau di tengah, atau mau di akhir, yaitu tergantung daripada eh, rencana pembelajaran yang sudah dibuatkan. Tapi Pak Satid gitu mungkin Kalau di Play untuk Store itu sama ya, Ustaz ya. Tapi untuk apa? Quizzes ini masih namanya di Play Store. Di Play Store ada namanya udah ganti Ground sekarang tuh. Saya ketik Playground, keluarnya Quizzes. Ya, itu masih kayaknya kayaknya masih ini ya, masih proses gitu ya. Saya juga belum, kalau yang Quizzes masih ada, kalau yang Ground belum pernah nyoba. Kalau yang dulu tuh yang mode paper mode. Oh iya, saya baru keingetan nih. Tadi tuh sempat ada yang nanya kalau misalkan siswanya nggak bawa HP gimana gitu ya. Oke. Kalau siswanya nggak bawa HP, kita start now. Tapi menunya menu asesmen. Yang tadi ya bisa di-print juga. Ini agak ngumpet nih. Paper mode yang ini. Kita harus mengeprint dulu, print key cards for student-nya. Download background mobile aplikasi. Oke. Ini sudah ada. Start ya, ininya aplikasinya. Tapi kuisis ya, masih kuisis. Ya, berarti ini belum terupdate atau mungkin entah isinya sudah Wayground. Tapi anak tuh tadi kalau nggak salah sempat buka Play Store, Wayground for Android. Oh, jadi background nih. Belum ini kayaknya belum masuk algoritma kayaknya karena mungkin baru ya. Play Store, Play Store.
Mana message-nya di di sini ya. Playground. Berarti masih ini. Iya, masih kuisis berarti. Kalau nggak salah, bentar. Tadi tuh, aku tuh buka Wayground formerly. Lagi nih tampilannya. Coba Ana share di grup deh ya. Wayground formerly ininya apa namanya tuh? Formerly. Ada ya? Setir udah ada yang ngedownload belum? Aplikasinya di Play Store. Udah Ustadz. Tampilannya gimana? Tampilannya Ya, sudah kita ke Wayground. quizzes nanti ada background AI. Oh, Wayground AI. Baik. Iya. Kalau quizzes aja ngetiknya quizzes nanti keluar background AI itu klik nanti eh, sign in. Iya iya iya. Nah dulu tuh semenjak masih kuisis, eh otomatis diinstal di HP itu untuk menggunakan paper mode ini. Jadi kita ngedownload dulu, ngeprint dulu. Ini paper mode-nya, ya sejenis QR code gitu ya. Ini sejumlah berapa nih? Ada sekitar 60. Ini tuh di print ada yang rekan-rekan dari guru yang lain tuh di print kemudian dilaminating gitu buat diarsip, buat disimpan gitu. Jadi buat dipakai setiap pembelajaran gitu. Nah, nanti setiap siswa tuh memegang satu satu keycard ini. Kemudian di sini ada opsi A, B, C, D. Dan otomatis tipe soal yang bisa di asesmenkan yaitu tipe soal hanya multiple choice saja. Nggak bisa fitur untuk mencocokkan atau menyusun kata menjadi kalimat, misalkan nggak bisa. Kecuali tadi bisa di print dulu gitu si soalnya gitu. Baru bisa. Ini untuk menjawab pertanyaan atau menjawab kasus ketika siswanya tidak diperbolehkan membawa alat teknologi atau smartphone. Seperti itu, Ustad. Ustad tadi ya tadi. Mungkin bisa dicoba nanti asatid untuk yang paper mode ini. Dan Anda juga pernah pernah mempraktekkan ini beberapa kali gitu di kelas. Dan lagi-lagi ya yang dicari adalah interaktifnya itu. Ya tanda kutip keseruan lah, keseruan di kelas karena memang mungkin mindset siswa terhadap bahasa Arab itu masih rada-rada horor gimana gitu. Tapi ya kita coba bawa suasana yang sebisa mungkin image horor itu sedikit-sedikit terkikis gitu dan ya menyenangkan lah akhirnya. Terlebih lagi ada sekarang joyful, mindful itu ya sambil belajar lah gitu. Oh, gimana sih untuk menuju joyful itu? Apakah memang seru-seruan, hore-horean gitu aja gitu atau ada esensi esensi lain yang bisa didapatkan gitu. Ya sambil mungkin pembinaan karakter yang lebih mendalam lah gitu terhadap siswanya. Seperti itu Ustaz Adi kurang lebih. Nah, Ustaz. Mungkin ada lagi ya Setid yang mau sharing. Oke, saya belum melihat YouTube ada yang oke biar masuk di sini sepertinya. Tapi udah 8.47 kita masuk saja ke penugasan saja ya Setid gimana? Atau ada yang Ya, mau diseringkan lagi sebelum lanjut ke penugasannya. Nah, ini detik-detik final ini. Ustadz, kalau nanti dalam penugasan kami masih bingung, apakah boleh bertanya dalam Boleh, menyelesaikan boleh. penugasannya?
boleh. Jadi rencana awalnya itu tadinya mau mau pakai Google Classroom, tapi setelah dipikir-pikir lagi dengan keterbatasan waktunya juga, eh nanti ada langsung ketika Asatid mengirimkan tugas itu ada langsung dari satu ruang aja lah gitu di spreadsheet. Tapi untuk sharing-sharing ya boleh, boleh nanti saling saling bertanya jawab di grup, saling membantu lah gitu. Boleh silakan Asatid. Jadi asinkronusnya melalui WhatsApp grup saja, tidak melalui Google Classroom. Seperti itu. Ini sinkronusnya 2 hari, asinkronusnya nanti deadline-nya sampai hari Jumat terakhir. Seperti biasa jam 23.59 Satid sudah tidak ada lagi aktivitas pengumpulan tugas, presensi dan sebagainya. Sudah selesai lah. Nanti hari Sabtunya baru ada informasi lanjutan terkait apa penerbitan sertifikat yang 32 JP itu. Seperti itu, Satid kita langsung saja ya. Jadi untuk penugasannya itu eh, penugasan pelatihan. Oke, Bismillah. Untuk penugasan pelatihan, nah di sini Anda sudah masukkan semua nama yang sudah terdaftar kemarin di pendaftaran awal, termasuk asal madrasahnya dari mana. Di sebelah eh, kanan sampai kanannya ini, nah yang warna-warni ini ya. Nah ini adalah link yang harus Asatid lampirkan di sini. Oke, coba Anda bagikan sekarang saja untuk mensimulasikan ya. Mensimulasikan eh, penugasannya. Ya, Anda sharekan di grup atau di deskripsi grup deh. Deskripsi grup, link penugasan. Supaya langsung bisa diakses. Dan Anda juga sharingkan di chat Zoom. Bisa langsung diakses. Nah, jadi apa yang harus disematkan di sini, di link ini? Jadi di sini ada judulnya, ada link assessment, ada link interaktif video, ada link flashcard, ada link lesson, ada link passage. Yang link assessment ini, contoh linknya, misalkan ini ya, nanti saya tempelkan di sini, di enter saja. Nah, nanti saya cek satu persatu. Misalkan yang ini, yang Ustadz Abdul Qadir, saya cek nih, bener nggak, sesuai nggak tugasnya gitu. Oh, misalkan ada kelihatan nih yang di fitur assessment ya, multiple choice, kemudian dengan beberapa tipe soalnya misalkan gitu ya. Nah, sudah ada seperti ini. Eh, berapa bikin soalnya? Bikin soalnya ya minimal yang enggak satu-satu banget lah gitu ya. 5 lah, minimal 5. 5 soal. Kemudian mana link yang harus disematkan eh di sini. Nah, ini dari mulai link assessment ini, dari mulai ini ya, dari mulai email. Kalau nggak salah yang ini tuh nggak bisa diedit atau bisa ya? Kalau yang asal madrasah, pokoknya yang nama ini nggak bisa diedit. Yang background email ini diisi sendiri, kemudian yang link assessmentnya diisi sendiri. Sesuaikan dengan nama asatid,
dan disesuaikan dengan link asesmennya. Mungkin ada yang sudah mengakses dan gimana? Bisa ada coba ketik-ketik ini aja, ketik-ketik acak aja, asal gitu. Sesuai dengan yang ada, sesuai namanya gitu. Bisa nggak? Nah, ini takutnya di siapa yang memiliki bisa komentar. Belum bisa. Ustaz. Oh, belum bisa. Oh, berarti editor ya. Coba-coba Ini hanya editor. komentar. Ini hanya komentar ini. Tadi nggak kelihatan. Ah, ini bisa deh. Di refresh kemudian masuk kotak-kotak ini nih, kotak-kotak pengumpulan tugasnya. Nah, nah ini stadion nih udah muncul nih. Oke, bisa ya. Nah itu jadi nanti yang sesuai namanya misalkan stadion nih. Nanti eh, mengisi email emailnya pakai Gmail saja, kemudian link asesmennya yang mana yang di-sharekan? Yang di-sharekan adalah yang ini, share kemudian copy link. Gitu, copy link kemudian link tersebut dipastekan di sini misalkan. Dan hati-hati ini jangan sampai bentrok gitu. Misalkan ini tadi nih udah ngetik misalkan ya, terus kehapus gini misalkan sama satu yang lain. Nah, jangan sampai seperti itu maksudnya. Gitu. Pokoknya sesuai dengan namanya saja. Hati-hati nanti bisa berdampak pada eh apa namanya jadi ketumpuk lah gitu link tugas asatid yang lainnya. Link asesmen jadi ada 5 link yang harus disematkan. Link assessment, link interaktif video, link flashcard, link lesson, dan link passage sebagaimana yang ada di backgroundnya sendiri gitu seperti ini. Yang di-sharekan yang ini sudah ada contohnya link assessment kemudian link interaktif video kita buka nanti hampir sama semuanya. Yang di-share adalah yang ini, copy link, kemudian ini juga sama, ada share di sini, kemudian copy link lagi, pastekan di sini, di lampiran ini. Gitu, sesuai dengan tipe soalnya. Kemudian fitur apalagi nih, link flashcard misalkan. Nanti saya coba klik satu persatu dari mulai hari Rabu besok, Kamis, Jumat, 3 hari lah, insya Allah selesai ketika 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 saya buka linknya itu sesuai dengan yang ditugaskan seperti ini. Muncul nih yang flashcard, oke. Berarti eh sampai semuanya. Jadi nanti kalau misalkan salah satu yang 5 ini ada yang tidak sesuai, maka di sini akan ada catatannya nih. Misalkan link flashcard tidak terbuka misalkan, tidak terbaca misalkan. Nah, nanti ada catatannya lah gitu. Berarti kalau ada catatannya seperti ini, lihat link flashcardnya, dicek lagi apakah sudah benar atau sudah sesuai atau belum. Seperti itu Asatid untuk teknis penugasan atau pengumpulan tugas di pelatihan sekarang. Ada pertanyaan terkait pengumpulan tugas? Oke. Tapi bisa, silakan. Ini untuk penugasan pelatihannya. Adapun nanti di akhir Asatid untuk mendapatkan
sertifikat dari kuisisnya, maka link khusus lagi nanti yang harus diisi. Pokoknya eh, yang link apa penugasan pengumpulan link ini, penugasan ini, deadline-nya saya batasi sampai hari Kamis, hari Jumat ya tadi ya udah ya. Hari Jumat. Kemudian setelah setelah selesai mengisi link ini, baru nanti ada lagi yang harus diisi setit. Ntar, yang harus diisi itu adalah mana? Oh ini ujian peserta pengimbasan. Nah, yang ini. Nah, ini tampilan akhir setelah asatid mengumpulkan tugasnya. Jika keterangan di sininya asatid sudah tugasnya sudah benar seperti ini, maka silakan asatid menuliskan menulis untuk mengisi form sertifikat yang ada di sini. Nah, sekarang tutorialnya jam berapa ini? Oh, 1 menit lagi. Nanti Anda coba isi secara acak, kemudian nanti dilihat lagi rekamannya dan silakan disimak di step by stepnya gitu ya. Nama lengkap ditulis di sini, misalkan namanya Ali Mursyid. Jangan lupa gelarnya, nama gelarnya, tambahan gelarnya. Kemudian emailnya silakan ditulis, diketik di sini, email Wayground-nya. Email Wayground, setting, lihat di akun Wayground-nya, kemudian nah di sini email address ini yang dimasukkan di sini dan juga dimasukkan di penugasan ini. Nah, di sini boleh ketikkan. Nah, seperti ini nih. Ini untuk email addressnya ya, email address itu berarti email Gmail gini. Ini ada contohnya ya di sini ya. Ini Ustazah Novianti nih. Nanti dikoreksi nih. Nah, kemudian tulis nama instansinya. Misalkan NPS Muslimin. NPSN-nya ditulis misalkan 1 2 3 4 5 6 7 misalkan. Tanggal pelatihan asatid isi 4 sampai 5 Agustus saja. Tanggal sertifikatnya diisi berarti tanggal sekarang tuh tanggal 8 9 9 atau tanggal sertifikat akan tertera tulis tanggal, bulan, dan tahun. Misalkan 9 Agustus 2025. Nah, gitu. Tulis nomor HP seperti biasa. Nah, di sini ada nama narasumbernya. Silakan cari saja nama nama saya. Yang ini, yang ada ujungnya titik. Yang di ujungnya ada titik ya, karena ada 2 posisinya. Kemudian ID pelatihannya. Nah, untuk ID pelatihan, Satid ketikkan Peki, nanti dikuatkan lah di grup ya. Saya juga lupa ID pelatihannya berapa ini. Background. Nah, ID pelatihannya itu PQ4114. PQ4114 seperti ini. Nah, kemudian materi pelatihannya pilih yang H ini, yang optimalisasi background untuk mendukung pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kemudian di sini asatid wajib untuk mengupload foto saat pelatihan.
Itu foto saat pelatihan. Kemudian diuploadkan. Misalkan ini contoh saja. Yang ini misalkan. Kemudian yang ini. Kemudian link profil Wayground. Ya, link profil Wayground. Klik link ini kemudian copy paste URL profil Anda di bawah. Oke, ketika klik ini, asatid akan dibawa kepada tampilan awal Wayground profilnya. Betul. Nah, seperti ini. Mana yang dikopaskan di situ? Yang ini. Kopaskan, kemudian pastekan di sini. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian link kuis terbaik nih, asatid kan ditugaskan untuk membuat kuis nih. Semua fitur ya, apa semua fitur Wayground-nya. Misalkan ada beberapa link, ada satu link yang misalkan ada satu fitur yang favorit nih, misalkan flashcard. Nah, ya udah linknya dikopaskan, kemudian di copy, kemudian pastekan di sini. Nah, setelah ini selesai terisi, oke, ulangi dari awal, nama lengkap, kemudian email asatid ya, bukan email yang saya, kemudian nama instansinya, kemudian NPSN madrasah atau sekolah asatid, tanggal pelatihan, dan tanggal sertifikat. Tanggal pelatihan itu bukan 4 sampai 8 bukan. Tanggal pelatihan ini untuk yang dituliskannya yang sinkronusnya saja tadi. Karena kalau 2 hari itu tidak mungkin nanti 32 JP. Oh yang di sertifikatnya ya? Atau di tanggal pelatihan? Tanggal Iya, pelat Berarti kalau 32 JP itu 4 sampai tanggal 8 lah. sampai tanggal 8 lah ya. Berarti hari apa tuh? Hari Jumat Hari ya Jumat berarti. kan. Ya, Boleh, boleh, boleh. antara Sampai 8 Agustus. Oh iya, tahunnya lupa. 2025. Berarti tanggal sertifikatnya tanggal 8 berarti ya. 8 Agustus 2025. Nomor HP, kemudian ID pelatihannya jangan lupa nomornya yang ini, PQ 4114. Kemudian nama narasumber, kemudian materi pelatihan, upload foto, kemudian profil backgroundnya, link kuis terbaik, kemudian setelah selesai terisi semuanya, klik lanjutkan. Oh, apa ini? NPSN tidak valid. Oh, oke. Harus ada 8 ya NPSN. Oke, lanjutkan. Apa ini? Link kuis terbaik tidak valid. Oh, link kuis. Oke, kita klik link ini. Masuknya ke mana nih? Oh, di My Library. Oke. Jadi asatid nanti buka di My Library-nya di sini. Kemudian cari kuis yang favoritnya yang mana. Kemudian misalkan yang kayak acak lah ya. Misalkan yang ini. Klik. Oke, dibuka dulu ya. Dibuka dulu. Kemudian yang klik link yang ini yang di-sharekan, yang dikopaskan di sini. Apakah sudah sesuai atau tidak? Ternyata belum. Link kuis terbaik tidak valid. Oke, bentar. Nanti yang share itu ya, Tat, ya. Mungkin Yang di apa? link share itu, yang berbagi link. Kemarin di mana ya? Saya lupa. Yang Ya, yang ini ya, yang share. ya, itu mungkin. Coba copy link. Oh, sama ya. Ngedadak ngedadak ini. Kemarin tuh bisa. Bentar, bentar, bentar. Share with team. Oke, 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 oke.
Wayground.com admin quiz ID. Oh, kuis. Ya Allah. Kuis. Jadi kuis assessment berarti. Kuis yang apa namanya? Ininya tipe soalnya tipe apa fiturnya fitur assessment berarti. Oke, kita buka dulu. Kemudian share, copy link, kemudian masukkan ke sini. Pasti ini langsung bisa lanjutkan. Setelah diklik lanjutkan, nah maka satu akan diarahkan ke sini. Aspek yang perlu dilihat guru dalam mengolah laporan atau hasil penilaian sumatif di Wayground adalah pada aspek kira-kira yang mana nih, Satid? Nilai, poin, skor. Ini semuanya harus benar soalnya. Yang mana kira-kira Nilai, jawabannya? nilai. Nanti saya tuh udah coba udah screenshot kemarin tuh jawaban yang benarnya. Mana ya? Mana. Skor Nah, kali ya, Ustaz. Sekolah yuk. yang jawaban pertama itu nilai, itu Ke dinosaurus aja mau bekel dinosaurus. nilai akurasi. Yang kedua, mode game yang paling tepat untuk penilaian sumatif adalah mode Ujian. Mode ujian. UTR, mode Mode kecepatan guru, apa? mode ujian. Mode Mode ujian. ujian, betul. Kemudian yang ketiga, melalui fitur ini guru dapat membuat soal dengan sangat cepat. Fitur ini memungkinkan guru mengambil dan memodifikasi soal dari kuis lain. Fitur ini adalah teleportasi power up. Teleportasi. Tuh, teleportasi. Yang keempat, fitur Wayground yang dapat mengubah dokumen bank soal menjadi kuis adalah Wayground Factory, Wayground Background AI. AI. Pasti yang itu. Wayground AI, betul. Agar dapat menyelenggarakan permainan dengan peserta didik, guru perlu membagikan titik-titik kepada siswa. Link kuis, link game, link laporan. Link quiz. Ya, jawabannya adalah link. Kuis apa link Link game? yang mana? Link game. Link Link game, Mainan game. menyelenggarakan link permainan game ya. karena dia sebagai permainan Ya, Iya. berarti link game. game. Kalau link quiz kan yang ini. Mana tadi? Ini link quiz kan. Berarti belum masuk. Kalau link link game berarti yang tadi tampilan hitam itu Nah, tuh, itu tampilan di yang start now. pas start now itu. Betul. Kalau ini sudah selesai diisi, kemudian Satid klik submit jawaban. Setelah diklik submit jawaban, maka nanti akan muncul di bawahnya itu sertifikat, atau kalau misalkan belum, eh tunggu 1 kali 24 jam. Kalau sertifikatnya belum muncul, gitu. Pokoknya ini adalah isian yang wajib dilakukan oleh asatid. Ini langsung dari sananya ya, dari Wayground-nya. Meskipun gambarnya masih gambar krisis. Oke lah, ini masih masa transisi lah gitu. Oh, masih hangat-hangatnya perubahan kuis ke Wayground. Asatid mungkin di antara beberapa guru yang sudah pernah mengikuti pelatihan semacam ini, dan ya setidaknya ada pengalaman lah gitu. Nah itu Asatid, nanti video ini bisa disimak lagi ya di YouTube untuk melihat. Aduh, lupa ini nomor 3 teh apa ya tadi teh ya? Nomor 2 teh apa jawabannya gitu. Nanti bisa lihat aja di sini. Atau mungkin nanti saya screenshotkan dikirimkan ke grup. Gitu Setir. Jadi ini terakhirnya adalah submit jawaban. Kalau sudah submit jawaban, sudah selesai tugas.
gitu. Dengan catatan ini diisi nanti kan linknya bakal menyusul nih, linknya kan belum ada. Ini akan diisi setelah di sini status asatid sudah benar, tugasnya sudah benar. Kalau tugas sudah benar, maka dipersilahkan untuk mengisi link sertifikat ini. Judulnya juga udah sertifikat generator. Itu udah tergenerate, pokoknya sertifikat ketika ngisi ini sertifikatnya akan otomatis masuk ke email. Jangan lupa isian-isian yang di awal tadi email. Pastikan emailnya email yang sudah masuk ke Yground ini ya, profil Yground ini. Tapi gitu Asatid, ada yang mau ditanyakan terkait penugasan? Ustaz, saya tanya Ustaz. Sip. Ini saya kurang jelas yang ini, link yang paling akhir tadi. Soalnya sempat saya tinggal sebentar tadi. Yang link warna biru terakhir itu Ustaz, yang kolom H itu. Yang passage. Ya, nggih. Saya kurang jelas, boleh ditampilkan sedikit. Yang passage itu Oh, yang ini ya. bahasa. Yang ini. Yang ini ada. Kalau di bahasa Indonesia kan itu apa ya? Bentar-bentar. Oh Kalau ya, ya Indonesianya tadi. analisis ya? Apa? Warna- Coba bahasa Indonesia. Analisis. Analisis ya kalau nggak salah tuh. Iya, analisis. analisis. Jadi kalau tampilannya bahasa Indonesia, maka yang munculnya adalah mana tadi? Ish. Ini simpan dulu. Kenapa dihapus? Mana ini nggak kelihatan? Oh Bahasa ini. Indonesia. Oh Penilaian iya. Eh, analisis. video interaktif, kartu flash, presentasi, analisis. Oh. Gitu, Ustaz. Ini bisa dipakai semua Ustaz ya? Bisa untuk akun basic. Maksudnya nggak harus yang ini, yang berbayar itu ya? Nggak harus. Cuman kalau nggak salah yang video interaktif sama analisis ini berapa ini ya? Buat Terbatas ya? gratis hingga 10 video. Kalau yang analisis bebaskan hingga 10 pemahaman. Maksudnya Oh, iya. 10 teks gitu ya. 10 10 apa sih? 10 kuis lah gitu istilahnya. 10 analisis ini ada keterangan seperti itu kalau yang akun basic. Tapi sisanya penilaian, presentasi, kartu flash masih bisa dibuat beberapa kali. Gitu, Ustaz. Oh ya, iya iya iya. Satu lagi boleh Ustaz? Boleh, monggo. Nggih. Ini untuk apa? Untuk dapatkan akun yang ini, yang bisa untuk semuanya fitur itu barangkali ada ini rombongan Ustadz, bisa enggak ini? Hmm, Maksudnya bisa digotong bersama-sama gitu Ustadz. Kan agak lumayan ini berbayarnya. betul. Kalau misalkan mau difasilitasi, ya nanti saya coba ini dulu deh. Kalau kalau kemarin kan kayak EduTech pada satu Pak Catur Yoga kan kebetulan beliau juga super trainer. Jadi karena sudah punya lembaga yang lebih formal lah gitu, beliau bisa bareng-bareng tuh sama guru-guru yang lain. Berapa ya seorangnya itu gitu kemarin tuh. Pokoknya jadi akun distrik lah gitu, distrik and school gitu. Jadi urunan lah gitu dari beberapa Iya, kan guru gitu. ringan. Bareng-bareng. Boleh juga kalau nanti asatid berminat, nanti saya coba komunikasikan dulu sama sama pihak Oigron, sama pihak fisisnya. Ya, siap-siap Ustadz. Karena Ya, ada beberapa akun fitur yang yang nggak bisa kita jangkau gitu Ustadz. ya. Tapi insya Allah nanti Anda coba sambungkan dulu ya saja untuk perihal itu. Oke.
Siap, syukran Dan Ustaz. nanti bisa bisa memfasilitasi ya kita sebagai guru bahasa Arab ini bisa saling lah, saling 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 ya gotong royong gitu untuk membuat akun kita itu Wayground ini bisa bisa Free school gitu. gitu nanti akunnya Ya, akun ya. school gitu. Akun super. Baik gitu Ustaz. Oke, oke. Ya, terima kasih Ustaz. Sama Skron Ustaz. Ada lagi Asatid? Kalau tidak ada ya kita cukup cukupkan saja mungkin ya. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin udah jelas ya ininya apa alur-alurnya dari mulai penugasan kemudian pengisian link sertifikat dari Wayground tadi dan mungkin nanti Ana juga coba buat ada tambahan ya bonus piagam penghargaan gitu seperti yang kemarin yang kuisis itu mudah-mudahan bisa tereksekusi ke Asatid sebagai ya setidaknya ada ada jejak gitu saya pernah pernah bertemu dengan asatid pernah mengadakan kegiatan ini meskipun ini mungkin bukan kegiatan yang terakhir bisa jadi beberapa waktu ke depan kita bisa berjumpa lagi di di waktu yang berbeda dan dengan mungkin platform yang berbeda gitu seperti itu asatid kalau tidak ada izin untuk eh kita coba apa namanya foto bersama ya boleh dibuka ininya apa kameranya yang berkenan. Ustadz Basit mana ya? Ustadz Fardan hadir kah? Tadi kayaknya telat masuk jadi nggak keburu ini. Keburu ngemoderatoran. Tadinya mau ngajak Ustadz Rizky ini, tapi Ustadz Rizky-nya malah nggak bisa katanya. Nggak apa-apa lah. Oke, bikin flyer sendiri, bikin pelatihan sendiri, bikin sertifikat sendiri ya. Nanti mungkin ada bisa bareng-bareng sama Satid nantilah bikin tim gitu. Baik, ini ada Panwaslu kecamatan mana ini? Oke, nggak apa-apa lah. Satu, dua senyum terbaiknya, tiga. Oke, halaman satu, halaman ntar langsung saya kirimkan ke grup biar nggak lupa. Halaman kedua, baik. Syukron, Satid yang sudah bergabung melalui pelatihan ini meskipun singkat ya cuma 2 hari kita sinkronusnya nanti asinkronnya mungkin lebih banyak lagi kita berkomunikasi sharing-sharing bareng dan nanti menuju akhir mungkin ya intinya ada pengalaman Asatid untuk menggunakan aplikasi Wayground ini atau kuisi sebelumnya sebagai sarana atau media pembelajaran bahasa Arab khususnya eh di kelasnya masing-masing atau di madrasahnya masing-masing. Semoga apa yang disampaikan dari awal flyer itu muncul di website, kemudian link pendaftarannya disebarkan dan mungkin asatid yang bisa yang bisa bergabung mungkin syukron jazakumullah khairan katsiran sebelumnya bisa sharing bersama, bisa meskipun melalui dunia maya gitu ya, melalui Zoom. Mungkin nanti di kesempatan yang lain bisa bertemu secara luring, secara tatap muka. Insya Allah kalau ada kesempatan, waktu dan umur yang eh, ada gitu,
mudah-mudahan ada umurnya, dan semoga semuanya sehat selalu, asatid, tetap semangat Amin, amin. belajar, mengajar dan belajar juga, jangan berhenti belajar, dan pokoknya speechless lah ini, pada beberapa kali ngadain pelatihan dan asatid masih ada apa ya, bisa ketemu lah sama asatid semuanya. Terus ini yang memang kalau ada kegiatan-kegiatan yang seperti TOT kemarin tuh, yang di awal yang ada di benak saya itu ingin sharing bersama guru-guru bahasa Arabnya dulu loh, yang satu frekuensi atau satu profesi gitu. Sebelum nanti mungkin ke apa ke tempat yang lain atau ke umum gitu, atau PAI dan bahasa Arab. Mungkin nanti rencananya saya juga ngadain yang di C2-nya, eh pelatihan Noiground untuk guru PAI dan bahasa Arabnya, mudah-mudahan bisa terlaksana, dan mungkin asatid yang ingin merojah lagi silakan bisa mengikuti. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pelatihan kali ini. Pokoknya tetap semangat terus, dan sekali lagi mohon maaf jika selama penyampaian ada yang kurang berkenan, ada yang kurang jelas, ada yang kurang wah gitu, tidak sesuai dengan ekspektasi yang asatid bayangkan. Tentunya yang berhati belajar, terus berkarya, dan semoga semuanya sehat selalu. Saya tutup, kita mungkin doa bersama ya. Kibaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam warahmatullahi Allahumma wabarakatuh. waffiq ila Syukran aqwamit thoriq. Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ya, jazakallah.